dan tante, salam just people. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. So, salam kenal ya om dan tante biar kalian cinta. Oke, aku Titik Supriyanti, owner brand Stay Spot. Pada kesempatan ini aku mau sedikit cerita nih tentang perjalananku bersama Rekar Spot. Tapi sebelum lanjut, please tinggalkan jejak like, komen, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, biar kalian selalu dapat notifikasi setiap ada video baru dari aku. Sarang yuk. Oke, aku mulai cerita ya om dan tante. Aku awal kenal Rekar Spot itu di bulan Maret 2018. Tapi saat itu masih sebatas sebagai penonton yang berada di luar lingkaran. Maksudnya gimana? Ya bener-bener hanya nonton gitu. Nonton kiprah Om Jun dengan sukses Rekar Spot. Om dan tante tahu kan ya kalau Om Jun itu awalnya juga seorang PNS atau ASN. Nah sama, aku juga. Nah terus gimana nih ceritanya aku bisa gabung Rekar Spot? Jadi gini, ada satu momen di tahun 2018 itu di mana instansi tempat aku bekerja menyelenggarakan semacam workshop kewirausahaan begitu. Nah pastinya bukan kebetulan ketika di acara tersebut terpilihlah Om Jun, pengusaha lokal yang ada di Wonogiri sebagai narasumber kami. Nah dari ngobrol ngomongin materi untuk workshop, kok lama-lama aku jadi tertarik nih untuk nyemplung di bisnis Rekar Spot ini karena adanya 7 jaminan bisnisnya yang buat aku cukup menarik. Singkat kata, aku mendaftar sebagai agen. Langsung nih investasi 3 alat berupa ponsel. Dan di awal ini masih aku handle sendiri loh, karena kan belum rekrut CS. Riwah ya, pastinya. Bayangin mengoperasikan 4 alat alias 4 handphone, karena termasuk 1 handphone milik sendiri kan ya. Itu luar biasa, acip banget riuhnya. Tapi baru sebentar asik menjadi agen, ada kurang lebih 2-3 bulan mungkin. Di Mei 2018 aku diminta join ke manajemen internal Rekar Spot untuk handle genre Blackpool. Jadi om dan tante, saat itu di Rekar Spot genrenya belum sebanyak sekarang. Baru ada 4 genre. Very Well untuk bola, kemudian Rekar Spot untuk voli, kemudian Blackpool untuk mancing dan racing, dan Mami Cus untuk hijab. Atas tawaran itu, apakah aku mau? Ya jelas mau lah. Di Rekar Spot itu kita hanya diminta untuk bermimpi loh dan tante. Tapi mimpi dengan mata terbuka ya, bukan dengan tidur. Dan wajib hukumnya untuk jaringan Rekar Spot itu mengeksekusi mimpi yang sudah dibuat. Nah, bicara soal eksekusi mimpiku yang pertama di Rekar Spot adalah 1 unit Honda Brio. Warnanya merah dong, kan suka merah. Dan itu masih setia menemani aku sampai saat ini. Nah, tapi akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun aku berada di internal manajemen, pada November 2020 akhirnya aku memutuskan untuk ambil kesempatan wildcard. Dan
balik kucing jadi agen lagi. Nah, comebackku yang kali ini beda dengan sebelumnya. Karena aku langsung membangun manajemen T-Spot, nama brand yang aku miliki saat ini. Diawali dengan membuka loker, kemudian menyeleksi lamaran yang masuk, melakukan interview, mencari mereka yang memenuhi 5 kriteria soko guru Regarspot. Apa saja itu? Yakin, motivasi, paham, inisiatif, dan strategi. Ada sebanyak 3 CS agen akhirnya yang berhasil direkrut. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisnis ini langsung menangguk keuntungan? Keuntungan sudah pasti dapat dong ya. Mana mau sih bisnis tanpa dapat keuntungan? Tapi memang keuntungan yang diperoleh tidak serta-merta mencukupi untuk menggaji 3 orang CS agen dan biaya operasional manajemen agen. Rugi dong. Rugi kalau orientasinya adalah hasil. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata investasi, iya, investasi enggak. Kenapa? Investasi itu kan untuk lompatan besar yang kita tuju. Iya enggak? Dan yang pasti, tidak ada bisnis yang instan. Semua berproses. Lalu, apakah perjalanan bisnis ini selalu mulus dari tahun 2020 sampai dengan saat ini? Tidak juga, Om dan Tante. Ada loh CS ku yang baru 2 hari kerja itu tiba-tiba mengajukan resign. Iya. Terus gimana? Ya udah, cari lagi. Ingat kan apa kata Om Jum? Selalu semangat sekali lagi. Gagal sekali lagi, sukses pun sekali lagi. Permasalahan lainnya ada nggak? Banyak. Misalnya sulitnya meyakinkan calon reseller untuk join. Kemudian setelahnya perlu kesabaran untuk mendidik mereka. Kemudian belum lagi hantaman pandemi yang di awal itu juga sempat mengganggu. Misal berdampak pada keterbatasan bahan baku dari pabrikan yang mensuplai bahan baku, tersendatnya proses produksi karena adanya pemberlakuan PPKM, di mana ada pengaturan komposisi, berapa persen yang harus WFH, berapa persen yang harus WFO, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah Om dan Tante 8 bulan menjadi agen Regarspot pada tanggal 12 Juli 2021 dengan komposisi 5 SAM atau Sales Manager yang dimiliki, T-Spot berhasil mendapatkan golden ticket bersama 59 agen lainnya, sehingga ada total 60 brands Regarspot yang tersebar di seluruh Indonesia. Nyaris bersamaan, alhamdulillah, di bulan Juli 2021 juga, brand T-Spot juga berhasil mengeksekusi mimpinya yang kedua, yaitu sebuah rumah mungil untuk aktivitas kantor brand T-Spot. Nah, Om dan Tante, pastinya aku gak mau sendirian loh, Tante. Maka aku ajak Om dan Tante semua untuk sukses bareng. Please, jangan takut bermimpi. Jangan ragu untuk mengukur jarak mimpimu dan kemudian mengeksekusi. Mungkin Om dan Tante bertanya-tanya, seperti apa sih sebenarnya pergerakan bisnis brand T-Spot ini sampai hari ini?
Oke, aku akan buka-bukaan data angkanya di next video ya. So, pastikan Om dan Tante semuanya tidak melewatkannya. Oke, cukup sampai di sini untuk kali ini. Sampai jumpa Om dan Tante. Salam Just People. Sarang yuk.